4 ikhfa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dan awal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi materi kita sebelumnya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin bagian kedua, yaitu idgham. Idgham secara lughah adalah idkhalus syai'i fis syai', yang artinya memasukkan sesuatu kepada suatu yang lain. Sedangkan idgham dalam pengertian nun sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun atau tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka dimasukkan ke huruf yang berikutnya atau huruf yang kedua. Adapun idgham dibagi menjadi dua bagian. Pertama, idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengan cara memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bi gunnah yang ada di depannya, lalu ditahan kira-kira 2 sampai 3 harokat dengan disertai dengung atau gunnah. Adapun huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu 1 ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Kita masuk ke contoh idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contohnya may ya'mal. Perhatikan di bagian may. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Contohnya min ni'matin. Perhatikan di bagian min. Nah, itu. Yang ketiga, itu nun sukun bertemu dengan mim. Contohnya mim masad. Perhatikan di bagian mim. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Ditahan 2 sampai 3 harokat disertai dengan gunnah, yaitu suara yang keluar dari lubang pangkal hidung ya. Yang terakhir yaitu nun sukun bertemu dengan waw. Contohnya min waliyin. Perhatikan di bagian min. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Nun sukun dimasukkan ke huruf yang kedua, yaitu huruf waw, dan ditahan kira-kira 2 sampai 3 harokat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh idgham tanwin bertemu dengan huruf idgham. Contoh yang pertama yaitu tanwin kasrah bertemu dengan huruf ya. Contohnya di qaumi ya'lamun.
Perhatikan di bagian mi, di sana ada tanwin kasrah, maka dimasukkan ke huruf ya, liqaumi. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Contoh berikutnya yaitu ada tanwin fathah bertemu dengan huruf nun. Contohnya qauman nakatsu. Perhatikan di bagian qauman. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Bil gunnah artinya disertai dengan gunnah. Contoh berikutnya yaitu ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim. Contohnya hablum min masad. Di sini sekaligus ada contoh tanwin beserta contoh nun sukun juga, yaitu perhatikan di bagian hablum dan juga mim. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bil gunnah. Yang selanjutnya itu ada contoh tanwin dhammah bertemu dengan huruf waw. Contohnya khizyun walahum. Ya, perhatikan di bagian yung. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bil gunnah. Kecuali di beberapa kalimat yang tidak boleh dibaca idgham. Perhatikan screen berikut. Tetapi ada pengecualian di dalam kalimat-kalimat berikut. Contohnya seperti kalimat ad-dunya. Walaupun di sana ada nun sukun dan di depannya ada huruf ya, yaitu huruf idgham, tetapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar. Contohnya ad-dunya. Begitupun di kalimat sinwanun. Di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, yaitu huruf idgham bil gunnah, tetapi tidak boleh dibaca siwanun, tidak boleh, melainkan harus dibaca izhar. Contohnya sinwanun. Begitupun di kalimat bunyanun. Di sana ada nun sukun, kedepannya ada huruf idgham yaitu huruf ya, tapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar. Bunyanun. Begitupun di kalimat qinwanun. Di sana ada nun sukun dan di depannya ada huruf idgham bi gunnah yaitu huruf waw, tetapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar. Baik teman-teman, jadi pada kalimat-kalimat yang tadi maka tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca izhar. Baik teman-teman, itulah sekilas penjelasan tentang idgham bi gunnah. Jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan materi berikutnya, supaya tidak ketinggalan. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.